Perkenalkan, nama saya Margareta Francisca Fono, NIM 1804060226, dosen PA Widasari Bunga SPMSC, jurusan Agroteknologi PLT 2. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari serangga. Yang pertama, pengertian serangga. Serangga disebut pula insekta adalah kelompok utama dari hewan beruas atau arthropoda yang bertungkai 6 atau 3 pasang. Karena itulah mereka disebut pula hexapoda atau dari bahasa Yunani berarti berkaki 6. Serangga ditemukan di hampir semua lingkungan kecuali di lautan, atau kajian mengenai peri kehidupan serangga disebut entomologi. Morfologi kepala. Kepala merupakan bagian depan dari tubuh serangga dan berfungsi untuk pengumpulan makanan dan manipulasi, penerimaan rangsangan dan otak atau perpaduan saraf. Struktur kerangka kepala yang mengalami sklerotisasi disebut sklerit. Sklerit ini dipisahkan satu sama lain oleh sutura yang tampak sebagai alur. Kutikula pada kepala mengalami penonjolan ke arah dalam, membentuk rangka kepala bagian dalam yang disebut tentorium. Ini adalah tipe-tipe kepala berdasarkan posisi alat mulut serangga. Yang pertama, antena. Sepasang antena terdapat pada salah satu ruas kepala di atas mulut yang dapat digerak-gerakkan. Antena merupakan alat penting yang berfungsi sebagai alat perasa dan alat pencium. Ruas pertama antena yang disebut scapus melekat pada kepala, ruas kedua disebut pedicel, dan ruas-ruas berikutnya secara keseluruhan disebut flagellum. Bentuk dan ukuran antena serangga sangat beragam. Mulut. Secara umum, mulut serangga terdiri dari 1. Labrum atau bibir atas, 2. Sepasang mandibel atau geraham pertama, 3. Sepasang maksila atau geraham kedua, 4. Labium atau bibir bawah, 5. Epifaring. Bagian-bagian mulut serangga diklasifikasikan menjadi ada 2 tipe. Yang pertama, tipe mulut pengunyah atau mandibulata. Mandibel bergerak secara transversal, yaitu dari sisi ke sisi, dan serangga tersebut biasanya mampu menggigit dan mengunyah makanannya. Yang kedua, tipe mulut penghisap atau haustellata. Memiliki bagian-bagian dengan bentuk seperti proboscis yang memanjang atau paruh, dan melalui alat itu makanan cair dihisap mandibel pada bagian mulut penghisap, mungkin memanjang dan berbentuk stilet atau tidak ada. Tipe mulut menggigit mengunyah terdiri dari labrum, berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Epifaring, berfungsi sebagai pengecap. Mandibel, berfungsi untuk mengunyah, memotong, atau melunakkan makanan. Maksilah, merupakan alat bantu untuk mengambil makanan. Maksilah memiliki 4 cabang. Yang pertama, cardo, palpus, laxinia, dan galea. Hipofaring, serupa dengan lidah dan tumbuh dari dasar rongga mulut. Labium, sebagai bibir bawah bersama bibir atas, berfungsi untuk menutup atau membuka mulut. Labium berbagai menjadi 3, yaitu mentum, submentum, dan ligula. Ligula terdiri dari sepasang glosa dan sepasang paraglosa. Morfologi toraks. Bagian dari tubuh serangga antara kepala dan abdomen adalah toraks, terdiri dari 3 segmen atau ruas, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Ketiga bagian toraks tersebut memiliki sepasang tungkai, sedangkan mesotoraks dan metatoraks masing-masing memiliki sepasang sayap. Pada setiap sisi mesotoraks dan metatoraks terdapat sebuah spirakel. Protoraks, mesotoraks, dan metatoraks masing-masing bagian atasnya terdiri dari notum dan bagian bawahnya disebut sternum. Notum protoraks disebut pronotum, dan notum untuk mesotoraks dan metatoraks masing-masing disebut mesonotum dan metanotum. Pronotum terbagi lagi atas prescutum, scutum, scutellum, dan postcutellum. Mesonotum dan metanotum masing-masing
terbagi atas epimeron dan episternum. A. Sayap. Serangga dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan kepemilikan sayap, yaitu kelompok serangga bersayap atau Pterygota dan kelompok serangga tidak bersayap Apiterygota. Sayap merupakan tonjolan integumen dari bagian-bagian mesopleuron dan metapleuron. Sayap diperkuat oleh satu deretan rangka-rangka sayap bereksploitasasi yang mengandung syaraf, trakea, dan hemolimf. Permukaan atas dan bawah sayap terbuat dari kitin tipis. B. Tungkai-tungkai toraks. Tungkai serangga terdiri dari 6 ruas yang terdiri dari yang pertama, koksa yang merupakan bagian yang melekat langsung pada toraks. Yang kedua, trokanter, bagian kedua dari ruas tungkai berukuran lebih pendek daripada koksa dan sebagian bersatu dengan ruas ketiga. Yang ketiga, femur merupakan ruas yang terbesar. Yang keempat, tibia, ukurannya lebih ramping tetapi hampir sama panjang dengan femur pada bagian ujung tibia. Biasanya terdapat duri-duri atau tai. Yang kelima, tarsus terdiri dari 1-5 ruas. Yang keenam, pretarsus, ruas terakhir dari tungkai, terdiri dari sepasang kuku tarsus dan diantaranya terdapat struktur seperti bantalan yang disebut aroleum. C. Morfologi abdomen. Fungsi utama abdomen adalah untuk menampung saluran pencernaan dan alat reproduksi. Anatomi internal serangga dicirikan oleh peredaran darah terbuka, adanya saluran-saluran atau pipa pernapasan, dan 3 bagian saluran pencernaan. C. Sistem saraf. Sistem serangga dapat dibagi dalam otak dan urat-urat saraf ventral. Kapsul kepala terdiri dari 6 segmen menyatu, masing-masing dengan sepasang ganglia atau sekelompok sel saraf di luar otak. 3 pertama pasang ganglia yang menyatu ke dalam otak, sementara 3 pasang berikut ini menyatu ke dalam struktur 3 pasang ganglia bawah serangga kerongkongan yang disebut ganglion subescophageal. D. Sistem pencernaan. Serangga menggunakan sistem pencernaan untuk mengekstrak nutrisi dan zat lain dari makanan yang dikonsumsinya. Sebagian besar makanan ini dicerna dalam bentuk makromolekul dan zat-zat kompleks lainnya seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Makromolekul ini harus diuraikan oleh reaksi ketabolik menjadi molekul yang lebih kecil seperti asam amino dan gula sederhana sebelum digunakan oleh sel tubuh energi. Pertumbuhan, reproduksi, atau proses breakdown dikenal sebagai pencernaan. Struktur utama dari sistem pencernaan serangga adalah tabung tertutup panjang yang disebut saluran pencernaan yang berjalan memanjang melalui tubuh. Saluran pencernaan makanan mengarahkan undi daerah tikonali dari mulut ke anus. Hal ini memiliki 3 bagian masing-masing yang melakukan proses yang berbeda pencernaan. Selain saluran pencernaan, serangga juga memiliki dipasangkan kelenjar ludah dan reservoir saliva. Struktur ini biasanya berada di dada, berdekatan dengan foregut tersebut. Ini adalah sistem pencernaan. Sekian dan terima kasih.